Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi ya dengan saya Zakia Darojah untuk membahas tips berdamai dengan pasangan yang keenam. Nah, di sini saya akan membahas tentang pilar rumah tangga. Nah, kadangkala kita sulit sekali untuk berdamai dengan pasangan kita karena kita tidak memahami apa pilar di dalam rumah tangga itu, ya. Nah, ini saya mendapatkan dari guru saya sehingga saya ingin menjelaskannya lebih jelas, yaitu dengan oret-oretan ya. Jadi saya ini duduk di bawah karena whiteboard saya adanya yang rendah ini. Jadi saya menggunakan ini untuk teman-teman lebih jelas. Nah, apa sih sebenarnya pilar rumah tangga itu? Nah, kita ibaratkan rumah tangga itu seperti sebuah rumah ya. Misalnya ini adalah rumah. Ini maaf ya, tulisan saya tidak begitu bagus. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini misalnya rumah tangga itu diibaratkan seperti sebuah rumah. Nah, rumah ini ada pondasinya ya. Nah, pondasi dari rumah itu adalah cinta ya. Nah, tanpa cinta, nah kita akan kesulitan untuk membangun rumah tangga yang lebih harmonis gitu. Meskipun cinta harus tidak tumbuh di awal ya, kan ada yang orang-orang yang dijodohkan dan sebagainya ya. Tetapi cinta itu bisa ditumbuhkan. Nah, seiring berjalannya kita menikah, nah tumbuhkanlah cinta di dalam rumah tangga kita ya. Karena kalau tanpa cinta ya rumah tangga kita akan hambar, hanya sebagai kewajiban kita melakukan kewajiban-kewajiban saja, tetapi tidak ada rasanya. Kita tidak bahagia menjalani rumah tangga kita. Meskipun di awal mungkin kita tidak ada cinta gitu ya sama pasangan kita. Kita cuma dijodohin kok misalnya ya, sama ustadz saya, sama guru saya, sama orang tua saya nggak ada cinta gitu. Tetapi percayalah, ketika rumah tangga kita memang itu lillahi ta'ala gitu ya, rumah kita membangun rumah tangga itu karena Allah, insya Allah kita bisa menumbuhkan cinta kita. Tinggal kita mau nggak nih menumbuhkan cinta kita ya. Terus selanjutnya, rumah itu memiliki pilar ya. Pilar itu yang namanya value atau nilai. Bisa kebaca ya, value atau nilai. Nilai ini yang perlu kita memiliki bersama gitu ya, antara kita dan pasangan kita utamanya. Kalau yang sudah punya anak, nah ini bisa nanti diturunkan ya ke anak-anak kita. Nilai yang berharga buat kita dan pasangan kita di dalam rumah tangga itu apa? Nah, ini tuh harus sama. Kalau nggak sama, itu nanti akan satunya ke utara, satunya ke selatan ya, satunya ke timur, satunya ke barat gitu. Misalnya value kesetiaan gitu ya, ini akan menjaga rumah tangga kita. Kalau pasangan kita tidak memiliki atau kita sendiri tidak memiliki value kesetiaan misalnya, ya itu misalnya kita mau selingkuh dan sebagainya, itu memang nggak ada nilainya kok di dalam diri kita, sehingga kita akan mudah saja untuk melakukan ya hal-hal yang di luar prinsip hidup atau nilai kita ya. Atau misalnya value-nya iman dan takwa, ketika kita memiliki value itu, sama-sama memiliki value itu akan enak gitu untuk menjalani rumah tangga kita. Atau mungkin value kita itu adalah kehormatan misalnya, hal-hal yang di luar atau akan membuat kehormatan keluarga kita itu terganggu atau tercela atau ternodai gitu, kita nggak akan lakukan. Nah, apapun value yang kita miliki dan pasangan kita miliki itu harus sinkron, sehingga kita bisa menjaga rumah ini tetap kokoh ya. Jadi apa value teman-teman di dalam rumah tangga Anda? Nah, kemudian rumah itu memiliki dinding ya. Nah, dinding ini disebut komunikasi ya. Komunikasi. Nah, ini sangat penting ya. Sebuah rumah ya tanpa adanya komunikasi itu akan sangat kaku dan akan sangat tegang gitu ya. Karena masing-masing kayak hidup sendiri ya di dalam rumah itu. Sepertinya terlihat bersama ya di dalam satu rumah, tetapi mereka memiliki kehidupannya sendiri-sendiri karena tidak adanya komunikasi yang lancar di dalam rumah tangga itu. Nah, untuk komunikasi silahkan teman-teman tonton video sebelum ini ya.
Kemudian sebuah rumah agar tidak bocor gitu ya, yang membuat nantinya menjadi masalah gitu ya, banjir, nanti dindingnya cepat rusak, tegelnya cepat melepuh dan sebagainya. Ada penting sekali juga yang namanya atap. Ini yang akan membuat rumah ini menjadi ternaungi dengan baik. Nah, atapnya apa? Atapnya adalah finansial atau keuangan, ya. Nah, ada yang bilang rumah tangga cukup hanya dengan cinta. Wah, ternyata cinta tidak cukup. Hanya dengan cinta itu tidak akan cukup untuk membuat rumah tangga kita menjadi solid. Karena yang namanya finansial ini sangat dibutuhkan. Kita dalam rumah tangga kan bukan hanya makan cinta ya, tetapi juga makan nasi gitu ya. Butuh untuk kebutuhan sandang pangan dan sebagainya, butuh untuk kebutuhan anak-anak dan sebagainya. Dan ini semuanya ada sebagai sarananya adalah kita memiliki keuangan yang baik. Nah, banyak sekali rumah tangga yang tidak memperhatikan ini gitu. Sehingga bagaimanapun ininya itu dijalankan, ini akan selalu bocor gitu. Rumahnya akan selalu ada masalah karena keuangannya itu tidak segera diperbaiki. Nah, bagaimana untuk memperbaiki finansial? Ya, saya sudah sering men-sharingkan tentang video-video saya tentang keuangan. Itu cukup sering saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa tonton di sana. Ya, karena sekali lagi yang namanya finansial ini adalah atapnya rumah tangga. Tanpa finansial yang baik, rumah kita akan mudah rusak, mudah bermasalah, mudah banjir dan sebagainya. Dan tentunya kita tidak mau rumah kita itu sepanjang tahun gitu ya memiliki masalah. Jadi perlu ya antara suami dan istri untuk bahu-membahu memperbaiki yang namanya finansial keluarga sehingga atap dari rumah kita itu baik gitu. Dan ini kadangkala yang menjadi percekcokan antara suami istri kan karena ini ya, kurang uangnya sedikit, nggak mau kerja cari uang dan sebagainya ya. Nah ini silahkan, ini karena penting sekali gitu ya. Anda tidak akan mungkin akan kesulitan sekali berdamai dengan pasangan Anda ketika finansial ini masih bermasalah. Meskipun ini bisa dibalik gitu ya, tetapi harus ada komitmen untuk sama-sama memperbaiki ini. Maksudnya dibalik seperti apa? Mungkin finansial kita saat ini belum baik, tetapi kita mau nih membangun atau memperbaiki dulu komunikasinya, memperbaiki dulu cintanya ya, agar lebih saling kuat dan agar lebih saling mendukung satu sama lain dan sebagainya. Silahkan, itu bisa. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki komunikasi, memperbaiki cinta, kita saling memperkuat value kita di dalam rumah tangga ya, vibrasi kita menjadi lebih baik satu sama lain. Mudah-mudahan finansial ini akan membaik seiring dengan waktu ya. Tetapi ketika kita tidak punya niatan untuk memperbaiki ini yang akan repot gitu ya. Kalau kita tidak punya niatan untuk memperbaiki ekonomi kita pun akan kesulitan untuk memperbaiki komunikasi kita. Cinta kita akan semakin hilang gitu ya, luntur gitu, akan semakin tidak ada rasanya gitu. Membangun rumah tangga akhirnya cuma sekedar menjalani saja, tetapi tidak ada kebahagiaan di situ. Dan kita tidak memperhatikan juga value kita, lah masa bodoh, value apaan, nilai-nilai apaan gitu. Akhirnya masa bodoh. Jadi finansial ini sangat penting ya, agar rumah tangga kita itu ternaungi dan selamat gitu. Jadi teman-teman juga mesti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki finansial keluarga teman-teman ya. Mudah-mudahan pilar rumah tangga ini bisa kita penuhi semuanya sehingga kita akan lebih mudah berdamai dengan pasangan kita dan kita bisa menjalani rumah tangga kita dengan bahagia. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya share kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di tips berdamai dengan pasangan berikutnya di video setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.